Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Hilyatul Lubbil Masun bi Syarhil Jauharil Maknun. Warrahmanur Rahim atau Warrahmanir Rahim. Adapun lafaz Ar-Rahmanir Rahim di dalam basmalah itu ismani ialah dua isim, bunya yang dibangun, yang dirangkai. Apa ismani? Maksudnya bunya ini huruf-hurufnya disusun, dirangkai dan dibangun ya. Lil mubalaghati untuk menunjuk pada makna mubalaghah. Makna mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan atau disebut dengan hiperbola. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan sifatun musyabbahatun bismil fa'il lil mubalaghah, yaitu berupa sifat musyabbahah bismil fa'il yang memiliki makna mubalaghah. Mushtaqani diambil keduanya atau dipecah keduanya min rahuma dari fi'il madhi rahuma, ai min masdari dzalika dari masdar rahumah tersebut. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diambil dari fi'il madhi rahumah atau diambil dari masdar fi'il madhi rahumah. Apa masdar dari fi'il madhi rahumah ini? Yaitu rahmah. Asal kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya disebut dengan mustaq, sementara Ar-Rahuma atau rahmah disebut dengan mustaq minhu. Sekarang apa maksud dari rahmah atau pengertian dari rahmah itu apa? Kalau memang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diambil dari kata rahmah. Apa arti dari rahmah itu sendiri? Warahmatu dan adapun rahmah rikotun ialah belas kasihan fil qalbi di dalam hati, wanaitofun dan belas kasihan yaktadi yang menuntut apa initof at-tafaddula untuk berbuat baik wal ihsana dan berbuat baik. Yang dimaksud dengan rahmah atau pengertian dari rahmah itu adalah belas kasihan di dalam hati yang menyebabkan untuk berbuat baik kepada orang yang kita kasihani. Nah, itu yang disebut dengan rahmah. Wa asma'uhu dan adapun nama-nama Allah al-mumathilatu yang menyamai lihadhihi terhadap rahmah, makhudhatun ialah diambil bi'tibaril wayati dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan, allati yang hiya adapun al-ghayat af'alun ialah berupa aktivitas, perbuatan, tindakan, dunal mabadi'i bukan permulaan, allati yang hiya adapun allati infi'alatun ialah berupa pasivitas, infi'alat ini pasivitas atau reaksi ya, infi'alat listihalatil kaifiyatin nafsaniyati alaihi ta'ala, karena mustahilnya kualitas kejiwaan an-nafsaniyah alaihi ta'ala atas Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, rahmah ini memiliki makna ghayat dan makna mabadi. Makna ghayah dari rahmah adalah at-tafaddul wal ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ini makna ghayah atau tujuan dari rahmah itu ini, yaitu orang kalau memiliki sifat belas kasihan di dalam hatinya, maka dia tergerak untuk berbuat baik kepada orang yang dia kasihani. Nah, berbuat baik ini disebut dengan ghayat, yang merupakan af'al, yang merupakan tindakan dan aktivitas. Dan juga memiliki makna mabadi. Makna mabadi ini adalah makna awal. Makna awalnya ini adalah riqotun fil qalbi. Makna rahmah ini adalah riqotun fil qalbi, yaitu sifat belas kasihan yang ada di dalam hati. Nah, sifatnya makna ini adalah infialat, pasivitas, pasif, atau merupakan at-ta'assur, terpengaruh dari yang lain. Nah, istilah af'al dan infialat, ada istilah kaifiat, ini merupakan istilah-istilah yang dipelajari di dalam ilmu maqulat. Jadi secara rinci, apa yang disebut dengan fi'al, apa yang disebut dengan infial, apa yang disebut dengan kaif, atau di sini ada yang ada istilah al-kaifiyah an-nafsaniyah. Ini dijelaskan secara rinci di dalam ilmu maqulat. Nah, yang dimaksud rahmah ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu makna gayanya, makna tujuannya, makna akhirnya, yaitu yang merupakan at-tafaddul wal ihsan, berbuat baik kepada hambanya. Bukan makna mabadinya yang berupa riqatun fil qalbi, yaitu belas kasihan di dalam hati. Kenapa? Ya, makna mabadi ini tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu mustahil memiliki kualitas kejiwaan. Sifat belas kasihan itu merupakan al-kaifiyat an-nafsaniyah, merupakan kualitas kejiwaan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin atau mustahil memiliki kualitas kejiwaan seperti ya memiliki sifat kasihan di dalam hati ini. Tidak mungkin ini bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa dinisbahkan kepada Allah, makna rahmah ini adalah al-ghayat, tujuan akhirnya, yaitu yang merupakan at-tafaddul wal ihsan, yang merupakan af'al, tindakan, aktivitas. Jadi yang dimaksud dengan ar-rahmah yang disandarkan kepada Allah adalah at-tafaddul wal ihsan, Allah berbuat baik kepada hambanya. Bukan makna mabadinya yang merupakan belas kasihan yang ada di dalam hati. Karena itu farrahmatu, maka adapun rahmah kuna di sini majazun mursalun ialah disebut dengan majaz mursal. Anil ihsani, dari al-ihsan berbuat baik, au iradatihi, atau berkehendak al-ihsan, berkehendak berbuat baik. Isti'malan, karena menggunakan ismis sababi terhadap ismu sabab, fil musabbabi, di dalam musabbab. Nah, karena itu rahmat ya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk majaz mursal. Bentuk majaz mursal ini yaitu itlaqus sabab wa iradatul musabbab. Itlaqus sabab wa iradatul musabbab. Yang menjadi musabab akibatnya adalah at-tafaddul wal ihsan. Sementara yang menjadi sebabnya adalah riqatun fil qalbi wan itof. Nah, di sini rahmah ya, rahmah ini merupakan ya, merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk pada makna ihsan. Ihsan ini sebagai akibat daripada rahmah. Rahmah itu adalah riqatun fil qalbi. Nah,
Akibat dari rikotun fil qalbi ini adalah berbuat baik kepada orang yang dikasihani. Nah, ar-rahmah ini ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk dari majas mursal, yaitu yang merupakan tasmiyatus sabab bismil musabbab, ya. Atau ya itlaqus sabab wa iradatul musabbab. Ini lebih rinci nanti akan dijelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan majas mursal dengan pembagian-pembagiannya di dalam fan ilmul bayan. Wal awwalu, dan adapun yang pertama itu apa? Yaitu ar-Rahman. Ablagu ialah lebih baligh minastani dari yang kedua. Yang kedua ini maksudnya adalah ar-Rahim. Li ziyadati binaihi, lebihnya karena lebihnya huruf yang merangkai al-awwal. Li ziyadati binaihi, karena lebihnya huruf yang merangkai al-awwal. Huruf yang merangkai kata ar-Rahman, kata Rahman ini lebih banyak daripada huruf yang merangkai kata Rahim. Rahman itu hurufnya ada 5, yaitu Ro, Ha, Mim, Alif, dan Nun. Sementara Rohim itu ada 4, yaitu Ro, Ha, Iya, dan Mim. Di dalam sebuah kaidah itu disebutkan ziyadatul makna, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bila huruf-huruf yang merangkai sebuah kata itu lebih banyak, maka menambah banyaknya makna. Ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika huruf-huruf yang membentuk kata itu lebih banyak, maka maknanya biasanya lebih banyak. Ini biasanya al-adah. Ini adalah kaidah aghlabiyah, disebut dengan kaidah aghlabiyah. Kama sebagaimana fi qata'ah wa qatta'ah. Qata'ah ini artinya memotong, sementara qata'ah ini artinya memotong-motong. Jadi qata'ah ini maknanya hanya memotong sekali, sementara qata'ah ini memotong lebih dari sekali, memotong-motong. Nah, kenapa qata'ah ini secara makna lebih ablal, lebih banyak daripada qata'ah, itu karena di sini ada musyaddadah atau ada tad'if di sini. Pokoknya ada tad'if. Wala naqdah, dan tidak ada apa pembatalan atau penyanggahan bihadirun dengan lafaz hadirun, wa hadirun dan lafaz hadirun. Hadirun ini merupakan sifat musyabbah bismil fa'il lil mubalaghah, memiliki makna mubalaghah, yaitu hiperbola. Maknanya itu hadirun ini sangat takut. Sementara hadirun maknanya adalah yang takut, yang berupa isim fa'il. Hadirun ini merupakan isim fa'il yang maknanya takut. Sementara hadirun ini adalah sifat musyabbahah yang maknanya itu memiliki makna mubalaghah, yaitu sangat takut. Nah, secara huruf atau mabna, susunan hurufnya hadirun ini lebih sedikit daripada hadirun. Hadirun ini terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, dal, dan ro. Sementara hadirun terdiri dari 4 huruf, yaitu ha, alif, dal, dan ro. Namun dari segi makna, hadirun ini lebih ablal daripada hadirun. Berarti kaidah yang mengatakan ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna ini tidak berlaku di hadirun ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Li adami talaki fil istiqoq. Nah, kaidah ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa disanggah dengan kata hadirun dan hadirun ini. Kenapa? Karena hadirun dan hadirun ini nau'ul istiqoqnya berbeda. Hadirun ini merupakan sifat musyabbah, sementara hadirun ini merupakan isim fa'il. Isim fa'il.
Maka ketika kaidah yang tadi itu dibatalkan dengan hadirun dan hadirinun, maka ini tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Li'adami talaki, karena tiadanya talaki saling bertemu fil istiqoq, di dalam istiqoq. Yang dimaksud di sini nau'ul istiqoq. Macam istiqoqnya tidak sama. Kenapa? Karena hadirun dan hadirun ini tidak sama. Berbeda dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nau'ul istiqoqnya sama. Kenapa disebut dengan sama? Karena sama-sama sifat musyabbahah. Ar-Rahman sifat musyabbahah, Ar-Rahim juga sifat musyabbahah. Berbeda dengan hadirun dan hadirun. Hadirun sifat musyabbahah, sementara hadirun merupakan isim fa'il. Nah, keduanya ini ada mutalaki fil istiqoq. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.